Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Saputri dari kelas 12 IPS 3. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI. Pada 1 Oktober 1965, dini hari, Letnan Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa, pejabat tinggi yang menjadi korban ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban di dalam peristiwa itu adalah 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani. 2. Mayor Jenderal Raden Suprapto. 3. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. 4. Mayor Jenderal Siswondo Parman. 5. Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI A.H. Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andres Attendant diculik dan ditembak di lubang buaya. Ke-6 jenderal di atas beserta Letu Pierre Tenden kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun. 2. Kolonel Katasmo Darmo Kusomo. 3. Letnan Kolonel Sugiono Menggu. 3. Letnan Kolonel Sugiono Mangun Wiyoto. Pasca kejadian G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan pasca kejadian setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan
Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dan pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai pergerakan kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Anggota yang dianggap simpati atau berkait dengan PKI juga ditangkap. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Lekta CGMI, Pemuda Rakyat Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Berbagai kelompok masyarakat juga menghancurkan markas PKI yang ada di berbagai daerah. Mereka juga menyerang lembaga, toko, dan kantor dan universitas yang dituding terkait PKI. Pada akhir 1965, diperkirakan sekitar 500 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ibu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Peringatan pada zaman Orba pada era pemerintahan Presiden Soeharto G30 SPKI diperingatkan setiap tanggal 30 September. Selain itu, pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesakitan Pancasila. Untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto juga mengegaskan dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Diabadikan dalam film propaganda pada tahun 1984. Film doku drama propaganda tentang peristiwa ini yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI. Film ini diproduk yang saat itu dipimpin Brigjen G. Dwipayana yang juga staf kepresidenan Soeharto. Dari Soeharto dan menelan biaya Rp 800 juta. Mengingat latar belakang produksinya, banyak juga terduga bahwa film tersebut ditunjukkan sebagai propaganda politik, apalagi di era Presiden Soeharto. Film tersebut menjadi tontonan wajib untuk sekolah yang selalu
ditanya ditan, tan- ditayangkan di TVRI tiap tanggal 30 September malam. Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film Sejak Presiden Soeharto lengan pada 1998, gerak pada Sejak Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film Garapan ditayangkan oleh TVRI. Hal ini terjadi setelah desakan masyarakat yang menganggap film tersebut tidak sesuai dengan terjadi sebenarnya. Sekian materi dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.